Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-244. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola kunci biru chapter yang ke-244 berjudul PSG, di mana judul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan tentang semua isi cerita dari chapter terbaru minggu ini yang nantinya akan kembali berfokus menuju ke dalam pertandingan besar yang kebetulan saat ini sedang dilakukan oleh tim PSG ketika mereka bertanding melawan tim Barcelona. Atau dengan kata lain, chapter 244 merupakan sebuah chapter penting yang isinya akan memperkenalkan dan juga memperlihatkan tentang sebesar apakah kekuatan dari tim PSG, khususnya mengenai kemampuan dari seorang Ryu Shishido dan juga salah satu karakter baru yang merupakan calon anggota dari 11 generasi terbaik sama seperti Michael Kaiser dan juga Don Lorenzo. Singkat cerita, setelah semua potongan kisah masa lalu antara Alexis Ness dan juga Michael Kaiser yang ada pada chapter minggu lalu, maka saat ini scene pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada masa depan lagi. Di mana pada momen ini terlihat kondisi dari Michael Kaiser yang sedang mencekik lehernya sendiri sampai dia pun seketika langsung terjatuh ke tanah dan juga terduduk di lantai. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Ness pun seketika langsung menjadi khawatir. Karena jika terus begini, maka mimpi dari Michael Kaiser untuk bisa menjadi pemain nomor 1 di seluruh dunia dengan cara menjuarai turnamen Liga Champion dan juga turnamen Piala Dunia pasti akan menjadi berakhir. Mengingat Kaiser sudah kehilangan kepercayaan dirinya setelah dia berhasil dikalahkan oleh Sagoichi. Namun sepertinya semua anggapan dari Ness tersebut sama sekali tidak benar. Karena pada panel berikutnya, Kaiser yang saat itu sudah sadar dengan kehadiran dari sahabatnya tersebut, akhirnya tanpa pikir panjang langsung berkata seperti ini kepada Alexis Ness. "Woi Ness, aku berhasil melihatnya. Atau aku berhasil menemukan sebuah cara untuk dapat mengalahkan Isagioji. Di mana dengan senjata baruku ini, maka aku pun akan membuat Isagioji kembali merasa putus asa. Jadi bersiaplah Ness, karena dengan ego baruku ini, maka kita pun akan menghancurkan Isagioji di dalam pertandingan selanjutnya." Nah, setelah beberapa saat berlalu, Isagi dan juga ketiga orang temannya yang lain akhirnya langsung memutuskan untuk pergi menuju keluar ruangan tersebut. Karena mereka semua ingin melihat secara langsung mengenai bagaimana jalannya pertandingan yang ketujuh, yaitu pertandingan antara tim Barcelona yang dipimpin oleh Meguru Bachira melawan tim PSG yang dipimpin oleh Ito Shirin dan satu orang pemain generasi baru lainnya. Sederhananya, tepat pada sebuah layar besar yang ada di hadapan mereka semua terlihat Ito Shirin yang saat itu sudah mulai masuk ke dalam lapangan, serta dia pun juga sudah siap untuk langsung bermain di dalam pertandingan penting ini. Di mana, tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off babak yang pertama sudah dibunyikan, maka tanpa pikir panjang, Tokimitsu yang saat itu ada di sampingnya, akhirnya langsung memberikan satu buah umpan pendeknya menuju kepada Ito Shirin. Lalu dengan cepat, Rin pun langsung membawa lari bola itu sendirian melalui sisi sebelah kanan lapangan dengan niat untuk melewati para pemain Barcelona menggunakan kemampuan dribblenya tersebut. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Bachira dan juga Itao Toya tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sehingga mereka berdua pun akhirnya langsung menuju ke arah Ito Shirin sambil menutup jalur berlari dari Ito Shirin supaya dirinya tidak bisa kabur lagi. Tapi sayangnya, Rin pun sama sekali tidak ada niat untuk dapat bertarung melawan mereka berdua sekaligus. Mengingat tepat sebelum bola itu berhasil direbut oleh Meguru Bachira, maka di momen tersebutlah Rin pun langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Charles lagi. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung melakukan pergerakan tanpa bolanya untuk dapat melewati Meguru Bachira dengan dibantu oleh Nijiro Nanase yang saat itu berlari di sampingnya juga. Sampai pada akhirnya, tepat ketika bola dari Ito Shirin sudah mendarat dengan sempurna di kaki Charles, maka tanpa menunggu lama, Charles Cavalier pun kembali memberikan satu buah umpan jarak jauhnya menuju ke sebuah area sempit yang ada di antara para pemain bertahan dari tim Barcelona itu. Lalu di saat bola itu sudah mendarat, Rin pun dengan cepat seketika langsung melesatkan satu buah tendangan overdrive shoot-nya menuju ke sudut kanan atas dari gawang tim Barcelona.
Sehingga gol yang pertama pun akhirnya kini berhasil tercipta dan skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim PSG. Nah, di momen inilah Julian Loki yang merupakan seorang master striker dari tim PSG akhirnya segera memanggil ketiga orang pemain cadangannya, yaitu Ryu Seido, Karasu Tabito, dan juga Zantetsuken. Serta di saat yang bersamaan, Loki pun langsung berkata seperti ini menuju kepada mereka bertiga. Dengar, prinsip dari tim PSG saat ini hanyalah ada satu, yaitu semua pemain memiliki kesempatan yang sama dan memiliki peluang yang sama untuk dapat bisa dimainkan di dalam setiap pertandingan. Oleh karena itu, sekarang giliran kalian bertiga lah yang harus menunjukkan kemampuan kalian di dalam pertandingan ini. Nah, menariknya, walaupun pada saat ini tim PSG sedang unggul 1-0, namun ternyata pemain yang ditarik keluar oleh Loki adalah Ito Shirin itu sendiri. Yang artinya, tidak peduli sehebat apa para pemain dari tim PSG. Tapi jika waktu bermain mereka sudah habis, maka Loki pun tanpa pikir panjang pasti akan langsung mengganti pemain tersebut demi bisa memberikan kesempatan bagi para pemain cadangan lainnya. Singkat cerita, setelah masuknya Karasu Tabito, Zantetsu dan juga Ryu Seido, maka secara otomatis formasi yang digunakan oleh tim PSG kini seketika langsung berubah. Di mana pada momen ini PSG pun bermain dengan formasi 3-6-1 alias 3 orang pemain bertahan, 6 orang pemain tengah, dan 1 orang pemain striker murni yaitu Ryu Seido. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini tempo permainan dari tim PSG akhirnya seketika langsung meningkat juga. Mengingat tepat ketika peluit tanda dimulainya kick-off yang kedua sudah dibunyikan, maka dengan kecepatan penuh, Karasu pun langsung berlari menuju ke arah Eta Otoya dengan niat untuk mencuri bola itu dari Otoya sebelum dirinya mampu memberikan umpan kepada Meguru Bachira. Akibatnya, Otoya yang saat itu masih belum siap, akhirnya berhasil dikalahkan oleh Karasu Tabito, serta tanpa menunggu lama, Karasu pun segera memberikan satu buah umpan pendek itu menuju kepada Zantetsuken yang saat itu sedang berlari tepat di belakangnya. Lalu, setelah bola itu sudah diterima dengan sempurna oleh Zantetsuken, maka dia pun segera berlari seorang diri melalui sisi sebelah kanan lapangan ini. Kemudian, di saat beberapa pemain bertahan sudah berhasil dilewatinya, Zantetsu pun segera menyambung umpan dari Karasu barusan dengan cara mengopernya lagi menuju kepada Charles Chevalier. Nah, disinilah sebuah kejutan menarik yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana pada momen tersebut, Charles pun tanpa pikir panjang, akhirnya kembali memberikan satu buah umpan jarak jauhnya lagi menuju ke arah Ryu Seido. Serta di saat yang bersamaan, Ryuse pun segera menyambut umpan dari Charles barusan dengan cara menggunakan gerakan yang sama seperti yang sebelumnya sudah pernah digunakan oleh Ito Shirin, yaitu satu buah tendangan langsung menggunakan satu kali sentuhan yang diarahkan menuju ke sudut yang jauh dari gawang tim Barcelona. Sehingga gol yang kedua pun akhirnya kini kembali berhasil tercipta, serta skor pun kini segera berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan bagi tim PSG lagi. Nah, menyaksikan semua itu melalui layar kaca, Isagi dan juga Yorio yang saat itu sudah sama-sama sadar akhirnya langsung berkata seperti ini kepada semua orang, bahwa pada dasarnya kekuatan dari tim PSG sangatlah berbeda sekali dengan kekuatan dari tim Uber. Di satu sisi, tim Uber memiliki King baru yang merupakan seorang striker mematikan dan mampu mencetak gol dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Sedangkan tim PSG memiliki pemain tengah luar biasa hebat yang mampu mengendalikan jalannya alur pertandingan serta memberikan umpan-umpan indah bagi para strikernya, yaitu seorang Charles Xavier atau Charles Chevalier. Di mana entah siapapun striker yang dipasang nantinya, Charles lah yang akan menjadi pusat permainan dari tim PSG ini. Sayangnya masih belum jelas siapakah sebenarnya Charles Chevalier. Apakah dia adalah salah satu anggota dari 11 orang pemain generasi terbaru terbaik, sama seperti Toshi Sae, Lorenzo, ataupun Michael Kaiser? Karena jika iya, maka tim Bastard Munchen pun pasti akan kerepotan ketika nanti mereka bertanding melawan tim PSG ini. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimanakah cerita selanjutnya, maka kita pun masih harus sabar menunggu sampai chapter yang berikutnya terbit dalam waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!